Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Pastor Luki yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan malam hari ini ya ada juga Pendeta Denny Tatara yang bersama dengan saya dan juga ada kawan saya ya. Kawan baik saya waktu sekolah kitab ya, Pastor Refli Rakian ya, Pastor Cliff. Jadi ya puji Tuhan ya, kami dari sekolah kitab ya, kami tempat tidur. Kalau saya udah lupa ingat ya. Pokoknya hanya berdampingan atau dia di atas saya di bawah. Jadi seperti itulah. Jadi ya itulah sukacita kami sebagai hamba Tuhan. Ya ketika kami sama-sama di sekolah, kemudian kami bertemu dalam pelayanan ya. Dan beliau melayani di Bandung dan saya udah dulu pernah sekali ke sana. Tapi di tempat yang baru saya belum pernah ya. Memang sudah diajak ke sana tapi waktunya belum sempat ya. Puji Tuhan ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya memberikan tema firman Tuhan yaitu roh yang memberi hidup. Amin. Roh yang memberi hidup. Karena memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, daging ya memang mati. Daging itu tidak bisa memberikan kita hidup ya. Yang hanya yang bisa memberikan kita hidup adalah roh. Ya. Oke, kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Kita baca mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15 ya. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Oke, kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang genap dan saudara sekalian baca ayat yang ganjil. Demikianlah bunyi firman Tuhan, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tertarik dengan satu kalimat yang berbunyi di sana, yaitu tentang keinginan, ya, yang telah kita baca tadi. Karena memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama ini kita pahami bahwa yang namanya keinginan itu nggak baik. Yang namanya keinginan itu selalu yang ada dalam pengertian kita ya nggak benar, saudara. Bahkan saya pernah berkata bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan kita berdoa ya sesuai dengan keinginan kita yang terjadi, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya pelajari tentang firman Tuhan ini, ya ternyata keinginan itu tidak selalu salah atau pengertiannya ya tidak selalu negatif, saudara. Karena keinginan itu ternyata ada dua. Keinginan daging dan yang namanya keinginan roh. Ya. Kalau daging ya nggak usah kita tanya lagi, saudara. Kalau keinginan daging ya selalu ya pasti. Ya, itu nggak ada benarnya, saudara. Memang udah dari sononya seperti itu. Ya, selalu meleset. Ya, dan ya memang itulah daging. Tetapi ada yang namanya juga dengan keinginan roh. Ya, coba kita buka firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan di dalam
Roma 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya baca untuk kita semua. Roma 8 mulai dari ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saudara perhatikan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Jadi kita setuju saudara bahwa tidak selamanya keinginan itu tidak baik. Dan sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau yang namanya keinginan daging itu pasti selalu negatif. Dan sebaliknya yang namanya keinginan roh itu selalu pasti positif. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita lanjutkan membaca Roma 8 tadi, saya baca selanjutnya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, nggak mungkin saudara. Daging itu nggak bisa berkenan kepada Tuhan, nggak bisa. Dan ini ayat ini mencatat saudara, secara jelas. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya. Musuhnya Tuhan adalah daging. Ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Daging itu mau sampai kapanpun, mau bagaimanapun caranya saudara, ia tidak akan pernah takluk kepada hukum Allah. Kata firman Tuhan. Hal ini dijelaskan lagi, ditegaskan kembali lagi oleh firman Tuhan ini. Memang tidak mungkin bagi si daging, nggak mungkin. Untuk daging ini bisa berkenan kepada Tuhan, nggak bisa saudara. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, daging ya memang, ya daging is daging. Ya. Kita buka lagi firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-6. Ini perkataan Yesus. Dan ini ajaran Yesus kepada Nikodemus. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Jadi daging sama dengan daging. Roh sama dengan roh. Daging melahirkan daging, roh melahirkan roh. Daging tidak akan pernah bisa berubah menjadi roh. Dan sebaliknya roh juga tidak akan pernah bisa berubah menjadi daging. Kedua hal ini adalah berbeda dan berdiri masing-masing. Dan Yesus sedang menjelaskan kepada seorang guru besar Yahudi pada waktu itu yang bernama Nikodemus. Kenapa? Karena Nikodemus ketika dia mencerna, dia memahami perkataan Yesus secara daging, saudara. Buktinya ketika Yesus berkata bahwa engkau akan dilahirkan kembali. Kemudian dia berpikir, bagaimana mungkin saya yang sudah tua ini masuk kembali ke dalam rahim ibu saya, kemudian saya dilahirkan kembali. Ini kan pemikiran secara daging, saudara. Ya, bukan secara roh. Dan oleh sebab itu Yesus menegaskan lewat ayatnya yang ke-6 ini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Karena memang manusia daging ya berpikirnya daging, saudara. Ya. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Daging tidak bisa di-upgrade, tidak bisa berubah menjadi roh. Dan sebaliknya roh itu tidak bisa berubah menjadi daging. Ya. Dan masing-masing ya punya sifat masing-masing. Ya. Kita lihat apa sih perbuatan daging dan apa ya perbuatan roh.
Kita buka firman Tuhan di dalam pasalnya yang kelima. Kita mulai baca mulai dari ayatnya yang ke-16. Ya. Galatia 5 mulai dari ayat yang ke-16 saya baca pelan-pelan bagi kita semua. Galatia 5 mulai dari ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Ya. Keduanya enggak akan pernah yang namanya sinkron. Keduanya selalu bertentangan antara daging dan roh. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Sekali lagi, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Tetapi di bawah kasih karunia. Ya. Dan memang kita nggak bisa, ya, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya sampai kepada Yohanes. Ya. Dan yang menggenapi hukum Taurat itu adalah Yesus. Oleh sebab itu ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, kenapa Yesus dibenci? Kenapa Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi? Karena Yesus membawa ajaran yang baru. Yesus membawa ajaran yang bertentangan dengan hukum Taurat. Sehingga orang Yahudi berpikir, orang ini gak benar. Yesus ini gak benar. Kenapa? Karena hukum Taurat seolah dilanggar oleh Yesus. Padahal Yesus katakan kepada mereka, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi bahkan Yesus tegaskan bahwa satu iota pun, ya, dari muka bumi ini tidak akan hilang, dan satu titik dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Artinya saudara, Yesus hanya datang menggenapi hukum Taurat. Sehingga apa? Kebenaran itu bukan berdasarkan lagi hukum Taurat, tetapi berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Ya. Jadi kebenaran itu sekali lagi bukan lagi berdasarkan hukum Taurat, bukan lagi berdasarkan apa yang manusia perbuat. Tetapi kebenaran itu ya berdasarkan atas kasih karunia Tuhan. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Tuhan perbuat bagi saya saudara. Kebenaran kita, daging kita tidak bisa sinkron dengan keinginan Tuhan. Yang namanya daging, dan kita adalah manusia daging. Dan firman Tuhan jelas berkata bahwa kita adalah manusia daging. Dan sampai kapanpun daging ini tidak akan pernah sinkron. Dan akan selalu bertentangan dengan Tuhan. Karena kita sudah baca tadi bahwa daging itu tidak takluk pada hukum Allah. Ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Kita yang tadinya hanya memiliki benih Adam, saudara. Kemudian kita juga dikaruniakan oleh Tuhan benih ilahi. Ya. Benih yang tidak fana. Benih yang tidak dapat berbuat dosa. Kita baca firman Tuhan itu. Ya. 1 Petrus 1. Kita baca ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa?
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya, anugerahnya, kasih karunia-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus bangkit, kita ini sudah berganti benih. Dan ini bukan usaha kita. Ini bukan apa yang kita perbuat saudara. Tetapi inilah yang Yesus lakukan bagi saudara. Betapa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Keselamatan dia berikan secara gratis. Bahkan benih ilahi itu dia berikan secara gratis bagi kita semua. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, sangat-sangat rugi bagi kita kalau kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita tidak bersyukur atas apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Sekalipun kita tidak bisa membalas semua apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Tetapi minimal saudara, yang Yesus mau kita menjadi berkat, kita menjadi terang dimanapun saja kita pergi dan kita berada. Bukan lagi bagaimana kita berkenan kepada Tuhan saudara. Kalau kita hidup menjadi berkat saudara, Tuhan itu sudah clear dengan kita. Tetapi bagaimana kita selama kita dalam dunia ini, ya kalau kita buat masalah terus dengan orang saudara, ya berkat itu kan bukan dari langit turun ke rumah kita. Tetapi berkat itu selalu Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita saudara. Nah kalau kita selalu bermasalah dengan orang sekitar kita akan senantiasa terlewati dengan berkat saudara. Ya contoh paling simpel saudara. Kalau kita di kantor saudara. Bos aja kita suka berdebat dengan bos kita. Atau kalau kita selalu menolak perintah dari bos kita. Lama-lama kita dikeluarkan saudara. Nggak cocok. Ya. Nggak cocok kan. Atau juga dengan rekan yang ada di dekat kita atau satu tim kita saudara. Kalau kita selalu berantem, kita selalu saudara hanya karena emosi, hanya karena ego, mempertahankan ego masing-masing. Yang sebenarnya nggak ada gunanya saudara. Yang hanya membuat perselisihan terjadi antara kita dengan rekan kita saudara. Sehingga kalaupun kita bekerja nggak enak kan. Gak enak saudara. Ya. Karena apa yang ditonjolkan adalah daging. Bukan roh saudara. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau ya kita senantiasa ya hidup dipimpin oleh roh dan ya di mana-mana kita pergi ya kita menjadi berkat, kita menjadi terang. Banyak orang dengan senang dengan kita saudara. Ya pastinya saudara dikasih oleh Tuhan. Banyak juga orang akan sekalipun mungkin kita lagi nyari kerjaan, banyak orang akan cari kita. Oh si itu aja ya orangnya baik, orangnya jujur, ya orangnya bagus ya. Karena di hari-hari saudara ya orang dunia saja kalau mencari pekerjaan saudara, ya kriterianya saudara, bukan orang gak perlu pintar saudara. Ya, kalau pintar itu banyak, tapi orang yang tulus itu kurang. Ya, orang yang mau belajar, ya, orang yang mau menerima nasihat, orang yang mau menerima didikan, orang yang mau diatur, nah itu yang dicari orang. Jadi orang di luar sana saudara tidak lagi mencari orang yang pintar, karena orang pintar banyak. Ya. Tetapi orang tulus, ya, orang yang rajin, orang yang mau diatur, orang yang mau belajar, orang yang mau bekerja tim, itu yang dicari saudara. Dan itu, ya sekalipun terkadang saudara, mereka nggak perlu lihat ijazahnya, tetapi lihat kepribadiannya saja, mereka sudah tertarik saudara. Ya. Sehingga apa? Sangat mudah bagi kita untuk mencari pekerjaan saudara. Ya. Bukan kita mencari pekerjaan terkadang, tetapi ya terkadang pekerjaan yang mencari kita. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah berganti benih saudara. Dan kita memiliki benih, ya. Coba kita baca 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23. Ya, Yesus memberikan kita benih baru.
Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Oke, 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari apa? Benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Benih yang ada dalam kehidupan kita, yang sudah dianugerahkan oleh Yesus, itu kekal, saudara. Itu abadi. Ya. Dan kita baca lagi Yohanes 3 ayat yang ke-9. Yohanes 3 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat yang ke-9. 1 Yohanes maksud saya. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-9. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kali kita melakukan apa yang kita nggak pengen, saudara, selalu bertentangan dalam hati kita. Ya. Sehingga apa? Ketika kita melakukan kesalahan, ya ada tuduhan, kita merasa bersalah, ya kita merasa berdosa. Ya karena benih ilahi itu di dalam hidup kita dia nggak bisa berbuat dosa, saudara. Yang ngaco itu ya daging kita, benih yang fana. Ya. Sebab itu ketika kita melakukan hal yang bertentangan, saudara, selalu ada, ketika kita selesai melakukan, ya selalu ada rasa gak enak, rasa tertuduh, rasa bersalah. Ya. Karena memang benih yang kita miliki, saudara, benih yang tidak bisa berbuat dosa. Ya. Karena yang berbuat dosa itu adalah daging, saudara. Dan ya kita sudah baca dalam kebenaran firman Tuhan tadi bahwa ya daging itu gak ada yang beres, saudara. Ya, kita kembali, kita lihat perbuatan daging dan perbuatan roh. Ya, Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, kita lanjutkan di ayatnya yang ke-19. Ya. Galatia 5 ayat yang ke-19 saya lanjutkan tadi. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan. Ini perbuatan daging, saudara. Saudara cek, ada yang benar enggak? Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagi dalam kerajaan surga. Enggak ada yang beres, saudara. Daging itu saudara baca tadi, perselisihan istri, enggak ada yang benar, semuanya negatif, saudara. Ya. Oleh sebab itu Yesus katakan kepada Nikodemus, ya Yohanes 3 ayat yang ke-6 tadi, daging melahirkan daging, ya. Roh melahirkan roh. Ya. Daging itu tidak bisa berubah menjadi roh, roh itu tidak bisa berubah menjadi daging, karena kedua hal itu bertentangan kata firman Tuhan. Ya. Kita lanjutkan, kita lihat buah roh. Ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Semuanya positif, saudara. Semuanya baik. Yang namanya perbuatan roh itu, ya, semuanya positif dan semuanya baik, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita membangkitkan kesadaran di dalam hidup kita.
bahwa saya sudah ditebus oleh darah Yesus, bahwa saya sudah dilahirkan kembali oleh Yesus, bahwa saya sudah diberikan benih yang baru oleh Yesus. Dan itu semata-mata karena pemberian Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga di ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Ya, mari kita bangkitkan kesadaran itu di dalam hidup kita, saudara. Ya. Bahwa saya ini adalah anak Tuhan, ya, saya adalah orang berharga di mata Tuhan. Yesus mengasihi saya, Yesus menyertai hidup saya. Yesus tidak akan pernah tinggalkan hidup saya. Ya. Sehingga dimanapun saja kita pergi dan kita berada, saudara yang kasih Tuhan, ya, roh itu yang akan terus menghidupi kita. Ya. Roh itu yang akan terus, ya, membawa kemenangan, ya, kepada suatu kehidupan yang penuh dengan keajaiban.